92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Pagi yang begitu indah sahabat budaya. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk berpartisipasi di program acara kita, acara Baribasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Iya, bagaimana kabar teh ini sahabat budaya? Sehat-sehat Ki? Iya, tahu alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat Ki. Apapun yang kita kerjakan, semangat Ki. Nah, karena kalau kita kerjakan dengan setengah-setengah, tidak semangat, nanti pekerjaan tak tidak selesai Ki. Atau mungkin bisa selesai tapi tidak maksimal Ki sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, kali ini kita akan membahas ya topik kita pagi-pagi ini yang akan kita hadirkan ini terkait dengan ayo dengan apa nih sahabat budaya? Pasti nggak tahu ini sahabat budaya. Karena kita lagi siaran langsung juga di Facebooknya Pro 4. Jadi yang penasaran dengan acara Baribasa, kita kali ini siaran langsung dengan Facebooknya Pro 4. Nah, topik kita adalah pamali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet dan jarum pada malam hari. Bukan cuma itu juga, peniti kayaknya juga ya. Untuk lebih jelasnya, saya undang partisipasi sahabat budaya di 0811 400 9250. Silakan yang ingin menanggapi topik kita. Ya, halo, Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi, Baribasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran. Iya, Dencas. Kabar gimana pagi hari ini Opu? Alhamdulillah, kabar baji-baji. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Mi? Kita tahu Mi ini topiknya, kita dengar Ji topiknya atau kurang nih? Iya. Aku dengar apa namanya itu apa masalah namanya? silet dengan jarum. Iya. Iya, nalarang sih beli kalau malam. Kalau malam hari. Iya, Kenapa nah. itu Di? Iya. Kenapa itu bisa begitu? Kalau malam hari tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli atau bagaimana kayak ini? Karena yang saya baca ini pamalinya pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet dan jarum pada malam hari. Sedangkan kita juga dilarang Ki membeli. Iya, betul. Iya, alasannya karena pernah saya mau beli jarum di tetanggaku, kebetulan banyak tetangga penjual tuh, misalnya khususnya di daerah Suku Bugis. Saya bilang saya mau beli itu waktunya malam silet dengan jarum. Saya bilang tidak boleh dijual kalau malam atau tidak bisa dijual silet kalau malam atau jarum karena jangan sampai katanya disalahgunakan. Maksudnya katanya bilang maksudnya disalahgunakan bagaimana? Dia bilang siapa tahu kamu kukumu kulitmu terkelupas begitu. Baru kita penjual disalahkan. Tapi lebih parahnya ada juga salah satu penjual Dencas, saya mau beli silet dengan jarum, aku bilang jangan sampai katanya kalian menggunakan ilmu gaib misalnya pakai untuk santai-santai orang. Itu alasannya penjual. Tapi biasanya itu kepercayaannya orang dulu-dulu, bukan orang dulu sebenarnya Bugis Makassar ini. Ya, Bugis Makassar betul. Dilarang pembelian barang-barang yang bersifat tajam saat malam hari. Di antara itu silet sama jarum. Kata nenek itu pamali. Kalau ada pembeli ingin beli jarum atau silet baik waktu maghrib apalagi sudah malam, pasti ditolak. Jawabannya barangnya sudah habis. Padahal sebenarnya masih ada. Betul masih banyak karena masih saya lihat itu barangnya masih ada kok. Dia bilang sudah habis. Saya bilang masih ada itu. Itu di peti-petinya sudah habis, masih ada. Saya bilang sudah habis, cuma tempatnya katanya itu tempatnya deh sudah habis isinya. Dia bilang begitu, padahal masih ada. Paginya itu kita beli ternyata ada. Karena itu alasannya katanya biasanya itu disalahgunakan orang, misalnya pakai katanya jahat orang. Tidak, katanya begini, kata orang tua PD itu merugikan bahkan memangkas rezeki yang didapatkan.
Itu filosofi iya, anunya iya. beda artinya. Oh, mungkin juga begitu deh. Artinya berbeda-beda kan pendapat Kembalinya. orang. Iya. Mungkin Memang nah, begitu. mungkin itu yang arti sebenarnya yang kita bilang, tapi ini yang pengertian atau kepercayaan mitosnya orang, katanya orang tua dulu bilang Ya. merugikan bahkan memangkas rezeki yang didapat. Kamanjo. Oh, iya. Tapi kalau arti saya deh nih, jangan sampai misalnya orang membeli silet di malam hari baru dicukur lah kumisnya baru hidungnya terkelupas toh jadi itu dituntut itu penjual silet. Sambaran deh. Oke paling kalau begitu Opu. Oke dan Cak, Iya. lanjutkan semoga bisa Makasih. selalu, Iya. semoga berbahasanya terus di udara ya. Amin Dan ya selalu Allah. makasih Cak, semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu ada Opo Amran yang ada di Wajo. Jadi menurut Opo Amran itu takut gitu kalau umpamanya kita beli atau jual gitu orang karena takutnya kalau malam hari digunakan yang aneh-aneh kah begitu atau digunakan langsung kita kupas ki kulitnya begitu. Halo. Halo, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Barik masuk aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi. Ye. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bunda. Alhamdulillah. Ye. Jadi pasti ini kita tahu ini tentang pemali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet dan jarum pada malam hari. Begitu juga biasa kita dilarang membeli yang benda-benda tajam seperti itu. Sebenarnya apa ini artinya nih Bunda? Ya, begini, bukan hanya kita orang suku Bugis Makassar, Chinese juga itu begitu. Oh, Chinese juga? Iya. Ya, karena saya ingat dulu, ada kan waktu saya masih di Palopo, di dekat rumah kan itu banyak toko Cina. Iya. Terus ada ini orang mau beli jarum. Iya. Mau beli jarum karena ada bajunya itu mau dipasangin kancing. Tapi tidak ada jarum. Yes. Ini mamanya dibilang mau kok di toko beli jarum. Sampai di situ bilang mau kok beli jarum, toke. Dia bilang tidak ada jarum. Dia masa lah banyak biasa kita jual. Pokoknya tidak ada. Pulang mau kok kasih sama mamamu bilang tidak ada jarum dijual. Padahal memang tidak mau jual itu jarum malam-malam. Jarum, silet, peniti, pokoknya barang-barang yang begitulah. Apa sebabnya beda Bunda kalau menurutnya? Cuma itu dia bilang pokoknya tidak menjual kalau malam. Itu dia tidak menjelaskan kepada ini calon pembeli bahwa ada pemalinya ataukah ada larangan dari nenek moyangnya atau dan lain sebagainya. Cuma itu dia bilang tidak menjual kayak begitu kalau malam nih. Iya. Tapi kalau menurut saya Bunda, kira-kira apa nih orang-orang tua yang tempo dulu kenapa bisa dilarang untuk membeli maupun menjual yang namanya silet dan jarum pada malam hari atau peniti kah? Itu yang saya dengar dari dulu ya. Memang itu dilarang membeli yang seperti itu karena memang tidak mau dijual. Alasannya disalahgunakan seperti itu tadi. Itu disalahgunakan. Jangan-jangan dia bilang mau pakai menjahit atau ada dia mau sileti, tetapi ternyata disalahgunakan. Itu anunya katanya pamalinya. Itu yang saya dengarkan selalu Kak bertanya, kenapa itu orang tidak mau jual jarum atau peniti kalau malam? Dia bilang, pemali. Jadi pemalinya. Jadi menurutnya takutnya disalahgunakan gitu ya Bunda ya? Ya itu katanya karena saya ingat tuh saya dulu di Palopo itu saya masih kecil tidak mau jual yang begitu. Dari dulu itu bukan hanya kita orang Bugis Makassar, tetapi memang Chinese juga begitu. Tapi sekarang juga seperti itu Bunda ya. Kalau misalkan kita mau beli peniti malam hari ya karena kan takutnya pagi-pagi itu terlambat Ki.
Biasa Ya. kan kita menggunakan pagi-pagi, tapi Ya. paginya belum terbuka itu tokonya, jadi otomatis kita mau beli memang malam hari. Ya. Tapi ternyata tidak mau jual. Memang. Seperti juga itu paku tindis. Paku tindis tidak mau, jarum pentul. Ya, Pokoknya ya, yang ya. begitu-begitu Yang itu tidak tajam-tajam boleh ya, dijual Bunda. malam-malam. Ya, betul. Iya. Ya, tapi setidaknya ya kita sebagai warga masyarakat yang baik Iya. ikuti Kita saja. menghargai saja itu ya. Betul. Iya. Kalaupun ada keperluan pergi makin di tetangga. Ya, Kalau ya, tetangga ya. itu kita Pasti. bilang pinjamkan dulu jarunta. Pasti nak pinjam kasih, Ki. gitu. Iya. Nah, asal jangan beli begitu Iya, beda iya, dengan iya. dunia. Oh, iya. Biar berapa misalnya jarum itu hanya 2.000 harganya, biar mau kau beli 10.000 tidak mau. Enggak mau ya. Iya, karena itu toh pamalinya katanya. Iya. Tidak mau jual yang begitu kalau malam-malam. Iya, betul. Nah, Bunda. jadi kalau ada selalu ada jarum di rumah ada jarum Siapkan memang, pentul. Midi. Iya. Kalau Saya bisa, kalau ada bisa, tak perlu tak malam-malam jarum pentul atau peniti datang mungkin di rumahku itu banyak. Tergantung di di atas mesin. Iya. Kalau bisa disiapkan memang pada siang hari. Iya. Ya. Harus selalu ada yang Harus begitu di rumah. persiapkan banyak memang Mi. Iya. Daripada kepepet baru tidak ada. Kalau dilihat Mi menipis itu stok memang makin lagi. Memang mikir lagi, jangan sampai pas menipis habis lalu Mi baru kita mau beli. Kepepet makin mau pakai tidak ada yang jual. Iya, ngapa betul. Betul itu. Iya. Oke, Pale Bunda. Lanjut tugas ya. Terima kasih banyak Terima Bunda. kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau sudah ikut berpartisipasi juga di program acaranya Bari Basa untuk pagi-pagi begini. Jadi seperti komentar dari Opo Amran yaitu kalau bisa jangan Ki beli jarum malam-malam karena takutnya disalahgunakan Ki Kamanjo. Oke, untuk yang lainnya silakan di 0811 400 9250. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dede Pak Jono baru lagi menelpon. Ya. Baru menelpon. Kenapa dia menelpon? Kenapa? Lalu dia menelpon. Tapi baru pilih sama saya. Iya. Karena sudah ada sini jalan tol. Dia lagi kan ada jalan tol. Iya. Pak Jono, apa kabar Ki pagi hari ini Pak Jon? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi ya. Iya, kita dengar mitos suaraku berarti dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Tapi bagaimana posisi kita ini? Ada jiki di baru Kang Di? Baru Posisi, atau di BTP Kika atau di mana? posisi lagi di atas. Di atas Di atas kursi. Iya. Oke deh. Tapa mas saya kalau kita Ji. Ya. Jadi Pak Jon, kita kali ini akan membahas terkait dengan pamali. Pasti kita tahu ini tentang ini pamalinya ini. Pemali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual maupun membeli itu yang namanya silet dan jarum pada malam hari maupun peniti gitu loh. Ya. Apa ini kira-kira menurut tak? Sebenarnya kalau Bugis Makassar itu bukan hanya silet, bukan hanya jarum. Peniti. Garam juga. Oh garam? Itu tidak garam. Kenapa bisa garam? Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Itu kan dia turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kan? Untuk pesankan bahwa jangan sekali menjual jarum, jual silet, garam di malam hari. Makanya dia pegang teguh itu sampai sekarang. Walaupun mereka sebenarnya tidak tahu apa alasannya. Ada pun yang bilang milik itu cuma perkiraan. Iya. Kan ini kan cuma apa lagi namanya
dari kan pendapat. Iya. Nah, Tapi saya Pak Jono kalau disuruh beli garam, toh biasa kalau mereka beli garam, nah kasih jak penjualnya. Kalau di kelontong gitu toh, nah kasih. Makanya tuh saya nggak tahu juga kenapa di pedagang di Makassar itu banyak sekali pamalinya. Tuh. Dulu jarum, pilet. Peniti. Karena dulu kan, misalnya orang dulu kan belum ada listrik. Iya. Dia pakai bukan juga lilin dia pakai, ya kan ada pelita. Iya. Jadi kalau jarum kan kecil, pilet kan tipis, ya kan. Nanti penjualnya salah ambil salah kasih, satu baju dikasih 2. Karena apalagi matanya rawon tuh kan malam hari. Iya tuh. Dende. Malam hari mana perlihatannya kabur, tidak jelas. Apalagi jarum itu kan kecil-kecil. Kan nanti salah kasih, satu beli dia kasih 2 atau 5. Kan rugi. Ya. Makanya untuk menghindari kerugian dipasangkan sama dia. Dan kau jual itu kalau malam. Nanti salah kasih kan misalnya. Jadi, satu beli orang Anda kasih 2. Tapi karena modelnya kecil juga atau mungkin jadi rugi ya. Iya, mudah juga dibodoh-bodoh oleh pembeli misalnya. Karena kan penerangannya kan tidak seperti sekarang listrik. Ya kan? Sekarang mah listrik ada di mana-mana, lampu ada di mana-mana. Mana mau di kaki kita itu ada tinggi lampu. Itulah. Kalau dulu kan memang penerangannya waduh. Oh, yang zaman dulu ini masih kurang namanya listrik. Dari pelita, apa sebagainya. Itu pendapat pribadi saya ya. Iya. Bukan pendapat orang lain. Jadi ya mungkin seperti itu untuk menghindari kerugian itu mungkin salah kasih kan. Iya, takutnya satu beli dia kasih 2 atau 3. Iya. Karena kan jarum modalnya kecil. Baru agak gelap, ya kan? Betul. Bisa saja pembeli bisa bodoh-bodoh mereka. Dia ambil 3 dibilang 1. Iya, benar. Mana ke orang tuh yang jaga? Iya. Kelihatannya itu kurang jelas. Jadi, seperti itu. Iya. Kenapa kita dilarang beli jarum itu? Siapa tahu nanti dulu belum ada listrik. Kau mau jahit nanti tanganmu kau jahit. Seperti itu, ya kan? Iya. Kan tidak jelas penglihatan. Betul juga sih sebenarnya ya. Iya. Diam saja di situ cocokkan saja. Silet kau gunakan malam-malam. Malam hari kau mau apa? Nanti kau mau cukur alismu salah cukur. Nanti gelap kita. Kulitnya yang dicukur. Iya. Bedisnya itu. Jadi jangan kau sekali beli itu. Apalagi kau menggunakan itu malam hari kan bahaya. Iya benar. Kan? Bahaya. Kau mau pakai jahit. Apalagi dulu kan pakai pelita itu, bagaimana cahaya tidak terlalu terang. Iya. Nanti bajunya mau kuan pak, tapi tanganmu yang kujahit. Iya gitu. Betul. Terus seperti itu. Tapi sekarang kan sudah mulai lagi, artinya walaupun masih ada yang pakai. Betul. Itu tapi. Jadi setidaknya jangan beli memang namanya benda-benda tajam pada malam hari Ya, kalau mau beli ya ke warung-warung yang saudara-saudara kita yang minimarket lah. Cara dijual itu, jangan itu. Tapi ke warung-warung saudara kita yang Tionghoa, mereka tidak peduli mau jarum mau apa mau beli. Kalau Tionghoa itu. Iya. Siapa bilang karena biasa John tidak nak kasih tonji ki. Banyak kita selalu beli ke malam hari. Boleh apa itu dikasih kok. Iya. Sebenarnya tergantung gitu Tionghoanya yang mana. Iya, karena mereka kan pakai prinsip dagang. Iya. Pasti barang saya laku, ya kan? Tapi ada juga yang begitu Tionghoa, dia tidak mau juga memperjualkan benda-benda tajam seperti itu sih kalau malam gitu loh. Tapi kalau di sekitar sini tidak. Bagus gitu. Iya. Kalau begitu datang di sekitar rumahnya. Jadi jangan heran kenapa mereka banyak pembelinya ya kan? Karena mereka tidak terlalu banyak pemalinya. Karena tidak terlalu banyak pemalinya dia. Banyak pemalinya. Betul. Ya, orang mau beli apa saja yang penting ada ya. Iya. Kalau di Bugis Bekasi kan memang banyak pemali.
Seperti itu. Oke. Tidak mau sembarangan juga. Ya situ. Kalau memang dia banyak sekali pemalingnya lah, banyak pantang-pantangannya lah. Tapi bagus dong itu sebenarnya harus diikuti tuh apa yang menjadi pamalinya Bugis Makassar itu ada juga baiknya diikuti karena kita harus hindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya. Memang. Ya memang harusnya asa-asa yang ada diikuti yang bagaimana dulu. Iya. Karena dulu gitu kalau orang Bugis Makassar itu mau saja bangun itu, ini tidak sembarang itu. Langsung bangun. Ya kan seperti itu. Bagaimana prosesinya? Ada posisinya bagaimana. Ya di situ bangun. Tapi sekarang kalau mau dagang itu sih, saya kira tidak relevan lagi kan itu dagang itu nanti katanya nanti lisensi baru kamu bangun apa? Tahu? Dan semua orang pembeli itu. Tapi itu rezeki kita. Tidak cocok itu dipakai untuk pedagang bilang. Iya. Arfi kalau kau bangun begini nanti posisi anu ini. Itu ada seperti itu dulu. Makanya kalau mau kita jiwa pedagang kalau bisa bangun mikir subuh-subuh karena kulihat tahu nih Om Jono biasa kalau dinas subuh kata ada mikir lihat ini pedagang-pedagang siap-siap nih semua pergi belanja pagi subuh-subuh inji apa kalau di sini ke pasar Kalimba Serapu bukan lagi subuh-subuh. Apa jam 12 malam sudah banyak di situ. Sudah banyak Midi. Masya Allah. Iya. Banyak di situ. Jadi saya kira kita mengenai jarum dengan ya ini sekadar dulu memang itu warisan dari nenek moyang mereka. Karena memang ada beberapa ditanya apa sebabnya kenapa begitu kita juga tidak tahu. Iya. Ya cuma itu adalah warisan dari pesan-pesan dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka juga takut. Iya. Melanggar itu. Makanya kalau ada yang beli ya mereka tidak kasih. Iya. Dan pemali juga itu kalau ada orang mau beli barang bilang tidak ada. Iya. Ini jangan bilang tidak ada. Bilang habis. Oh bilang saja habis ya. Habis. Jangan bilang tidak ada. Oke, baik. Oke, Om John. Halo, Pak Jono. Halo, Pak Jono. Iya. Iya, nampaknya komunikasi kita sama Pak Jono sudah terputus nih. Terima kasih Pak Jono sudah ikut berpartisipasi untuk pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya Pak Jono ya bersama keluarga, sehat selalu. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga. Saya mau menyapa juga yang ikut berpartisipasi tawa siaran langsung kita yang ada di chat-chat di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Ada Andi Jaya, terima pijat urut ya. Nah oke, terima kasih. Assalamualaikum dari Andi Jaya di Tiga Putri Tanah Mas KM 14 Palembang memantau. Palembang menyapa. Oke, makasih Pak Andi Jaya. Ada Saifullah juga katanya dulu kenapa barang tajam tidak dijual pada malam karena dulu pedagang cuma pakai pelita, belum ada listrik. Karena takut kena tusuk karena diraba katanya. Oke. Terima kasih untuk Pak Saifullah, benar sekali ya. Zaman dulu ternyata seperti itu ya. Oke, kita terima telepon lagi. Halo Baribasa, assalamualaikum. Halo Baribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Baribasa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Marsuki. Betul sekali. Gimana kabar pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, ceria. Tahu mantap. Tenang. Harus begitu. Itu dia. Oke, Pak Marsuki. Kali ini mungkin Pak Marsuki lebih tahu lebih jelasnya juga ini terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Pamali pedagang kelontong Bugis Makassar ini menjual silet dan jarum peniti pada malam hari ya. Nah, kira-kira seperti apa ini Pak Marsuki? Jadi pamali itu timbul karena sesuatu hal yang menyulitkan atau merugikan. Itu sampai ada pamali. Pada waktu itu memang keadaan kita serba susah, misalnya malam ya gelap. Ya biasa. Ini pengalaman saya ketika mau belanja dibilang itu barang susah dicari karena sudah malam. Itu salah satu. Ini realita dalam lapangan. Jadi kita melihat kondisinya pada waktu itu barang-barang juga mereka itu ditata juga tidak beraturan kayak sekarang. Iya, jadi kalau mencarinya memang agak susah memerlukan waktu sehingga repot. Dia pikir bandingkan dengan keuntungan yang dia raih,
dengan deponya melayani itu tadi dia perhitungkan. Itu mungkin salah satu hal. Tapi setiap orang mempunyai satu alasan yang tersendiri sesuai dengan pengalaman pribadinya. Iya, jadi semua ada benarnya. Tapi satu hal bahwa kalau menurut saya pamali itu suatu keyakinan, jangan sampai ke arah musyrik. Dia bisa begitu karena ini konsep-konsep adalah budaya pada waktu itu. Sekarang tentunya tidak bisa lagi berlaku karena semua serba modern. Semua serba cepat, semua instan. Menjual juga peniti atau jarum dalam bentuk-bentuk kemasan yang banyak sehingga mudah diperoleh. Waktu itu waktu itu kalau kita mau membeli jarum 1 biji, cari juga susah. Yang kedua juga tadi dikatakan bahwa bisa mencederai dirinya, misalnya salah pujang, salah gunakan dan seterusnya. Dan juga hal-hal karena digunakan untuk hal-hal yang buruk. Iya, betul. Misalnya dikaitkan dengan tadi santet dan seterusnya. Ini juga secara psikologi itu juga tidak bagus. Benar. Jadi apa hal-hal menjadi pamali dulu itu tentu kalau sekarang tidak bisa kita tarik. Artinya kita hanya merupakan perjalanan hidup orang-orang Bugis Makassar. Sekarang malah tokonya kan buka sampai jam 12 malam. Jadi pamali itu hanya berlaku pada waktu itu dengan berbagai arahan tadi yang dikemukakan teman-teman. Semua ada baiknya tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Sekira demikian apa yang saya bisa memberikan. Saya terima kasih bisa memberikan komentar meramaikan acara kita. Tetap semangat, jaga tugas, jaga cerita. Terima kasih. Kalau keliru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marzuki yang ada di Telkomas. Benar sekali. Jadi semuanya tanggapan atau komentar itu memang benar ya. Takutnya disalahgunakan. Apalagi kalau misalkan kayak jarum katanya takutnya kayak mohon maaf ya santet gitu. Nah karena waktu dulu katanya dijual satu-satu kan, misalkan jarum susah untuk di ini. Nah kalau yang sekarang kan zamannya ini ada mie yang dijual banyak gitu di satu tempat-tempat gitu ya sahabat budaya. Jadi satu tempat-tempat itu bisa dijual berapa. Kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Deng Mile di Kokeba. Hai Deng Mile, selamat pagi. Pagi, Mbak. Sehat Ciki Deng Mile? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau Kak dengar ini bagaimana pendapatnya ini kalau Deng Mile ini terkait dengan pamali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual maupun membeli yang namanya silet atau jarum atau peniti atau yang benda tajam lainnya pada malam hari. Kalau menurut ini Deng Mile? Kalau biasanya kalau kita mau beli seperti jarum, silet, kalau baru mau beli jarum, habis nih. Ya. Padahal masih ada kena anunya juga tuh, kepercayaannya bagaimana. Jadi kalau seperti pemahal itu sebenarnya sudah dekat-dekat dengan musyrik gitu. Jadi seperti orang-orang tua kita dulu, jangan dulu dibantal nak, toh nanti bisu kok. Apa hubungannya bantal dengan bisu? Maksudnya itu supaya tidak kempes itu. Tidak memutus kiri. Jangan ku duduk nak di tangga. Biasa banyak setan lewat itu. Dan orang mau lewat di situ. Bagaimana kau menghalangi orang jalan? Alasannya gitu. Kalau menurut saya itu, saya begitu orang tua dulu lah. Iya betul sekali. Ya tergantung dari kepercayaannya. Tergantung dari kepercayaannya. Sebenarnya bagi apa-apa itu kenapa bisa dilarang ini, dilarang itu? Karena banyak sekali dampaknya kalau misalkan kita lakukan hal yang seperti itu. Toh dilarang duduk di ini di pintu kalau ini karena orang mau keluar masuk toh. Iya. Kamu manjo Deng Mile. Oh kepala Mbak. Iya makasih Deng Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Mile yang ada di Kokeba. Terima kasih, sehat selalu untuk Deng Mile.
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kerak telur merupakan hidangan tradisional Betawi yang populer sejak masa kolonial. Makanan ini umumnya dijumpai dalam acara-acara besar seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan sering dijual oleh pedagang kaki lima. Keunikan pembuatan kerak telur terletak pada penggunaan wajan yang dipanaskan di atas tungku arang. Pertama, beras ketan yang sudah direndam dimasak, kemudian dicampur dengan telur dan ebi, lalu diaduk rata. Setelah itu wajan dibalik ke arah arang agar bagian atasnya terbakar hingga teksturnya menjadi renyah. Kerak telur merupakan salah satu kuliner ikonik Jakarta yang merefleksikan kekayaan budaya kuliner Betawi. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Berkunjung ke Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang indah,
nuansa sejuk yang dirasakan sepanjang hari, budaya yang masih dipegang erat masyarakat, dan kuliner yang menggugah selera. Membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan untuk menempuh sejauh 53 km dari Kabupaten Enrekang menuju Desa Langda, tempat panganan khas ini diproduksi. Ibu Anissa dan Pak Badari, satu-satunya keluarga pembuat panganan khas baje kacang tumbuk di Desa Langda, Kabupaten Enrekang. Berbahan dasar gula merah dan kacang tanah, panganan ini menjadi primadona masyarakat setempat. Nama saya Wanisa. Saya membuat wajik kacang tumbuk Langda Macanik, Desa Langda. Bahannya gula merah, kacang tanah, airnya 1 gelas per kilo. Kacang tumbuk kasih masuk. Kacangnya ditumbuk dulu, baru ditapis supaya keluar kulitnya. Cara membuatnya, gula merah sama kacang. Untuk membuat 1 kilo baje menggunakan segelas air putih dan gula merah yang dimasak hingga mendidih. Setelah itu, kacang tumbuk dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah mendidih dan mengental, lalu diaduk hingga matang dan siap untuk dikemas. Ini sudah masak ini, lagi langsung dikemas. Selain baje kacang tumbuk, Ibu Anissa juga membuat beragam jenis baje seperti baje beras dan baje jawau. Baje yang telah diproduksi dibungkus menggunakan kulit jagung yang sudah dikeringkan. Dari segi pembuatannya atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan baje, yang pertama dari kulit jagung yang kita ambil, kita pilih ini kulit jagung karena ciri khasnya yang sangat diminati pada orang. Sedangkan kalau kita memakai kertas, ada dampak negatifnya pada kertas itu karena biasa melengket pada isi wajah itu. Justru itulah kita memilih kulit jagung. Dan bahan bakunya ini baje yang kita buat mulai dari kulit jagung, gula merah, air santan, kalau wajah jawau dengan wajah beras. Tapi kalau wajah kacang tumbuk, cuma itu gula merah dengan kacang merah, kacang tanah. Kulit jagung kita tidak jemur. Cuma kita simpan saja di sini supaya agak kering. Karena kapan kulit jagung ini dijemur, kalau basah itu biasa warnanya akan berubah, agak berwarna kotor. Makanya kita harus itu bagaimana cara untuk menjaga kualitas pada kulit jagung. Baje yang diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masa kadaluarsa dari baje relatif lebih cepat. Baje kacang tidak bisa kalau dingin dibungkus. Kalau baje kacang itu 3 bulan. Kalau baje beras itu palingan 20 hari. Kalau baje jawau 1 minggu. Baje Langda Macanik saat ini sudah dapat dinikmati tidak hanya oleh masyarakat Desa Langda dan Kabupaten Enrekang, tetapi baje Langda Macanik ini sudah dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan di 3 negara. Dan sampai sekarang ini Pak, Ibu, kita menjual ini baje Langda Macanik, tempatnya di Desa Langda, sampai sudah 3 juga negara sudah kita menjual. Pertama dari Cina, kedua dari Singapura, ketiga ke Malaysia. Kalau di dalam Indonesia, hampir seluruh provinsi yang kita sudah kirim untuk menjualnya.
Berbagai tantangan dialami Ibu Anissa dan Pak Badari saat menggeluti bisnis UMKM Bajek Landa Macani ini, terutama dalam hal modal usaha. Biasa menjadi kendala kita berbicara tentang modal, karena kalau kita menjual biasanya kita di kampung-kampung ya kita juga itu berperkemanusiaan kepada teman-teman atau keluarga kah. Jadi yang kami paling butuhkan ke depannya nanti ini, mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami ucapkan dan kami doakan khususnya untuk pemerintah, khususnya di Kabupaten Nrekang, supaya usaha UMKM Bajek Landa Macani bisa juga memberikan kontribusi untuk Kabupaten Nrekang. Karena sudah banyak bajek yang dijual di pasar-pasar atau di warung-warung. Mungkin kalau ini yang dimakan berbeda rasanya. Sebagai satu-satunya keluarga yang merintis usaha bajek di Desa Langda, besar harapan dari Ibu Anissa dan Pak Badari agar usaha ini dapat dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Namun, hal tersebut masih menjadi harapan karena saat ini anak-anak dari Ibu Anissa dan Pak Badari tidak ada lagi yang mau melanjutkan usaha ini. Entah berapa lama lagi, cita rasa otentik Bajek Landa Macani dari tangan Ibu Anissa dapat kita nikmati. Masih dalam program acara kita Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan kita masih membahas ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, sahabat budaya, yaitu pamali. Ya, lagi-lagi kita membahas pamali. Pamali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet dan jarum serta peniti pada malam hari. Bukan cuman pedagang menjual, tapi pembeli ya. Nah, dilarang beli gitu loh malam hari. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Mbak Ica. Iya, Bunda Hani. Apa kabar? Alhamdulillah tetap asik, Bunda. Bunda tetap gimana? Kabarnya? Bunda baik-baik aja juga ya. Ya, amin. Oke, Bunda, kita kali ini membahas terkait dengan pamali pedagang menjual silet, jarum, dan peniti. Nah, kalau menurut Bunda, Makassar bilang kasih paling. Kalau Bugis pamali. Iya. Kalau Indonesia apa di? Mitos. Mitos sih. Iya. Mitos, Bunda. Jadi menurut pamali kasih paling. Bagaimana, apa itu, kenapa bisa, Bunda? Apa sebenarnya pengertiannya? Saya juga tidak tahu, karena biasa kalau dulu waktu masih sama ibu toh, sama ibu dulu, garam juga larang dibeli kalau malam. Garam, jarum, peniti, pokoknya ciru-ciru itu larang. Kenapa bisa garam, Bunda juga?
Saya nggak tahu apa maksudnya. Tidak boleh beli jarum malam-malam, tidak boleh beli petodok malam-malam, tidak boleh beli garam malam-malam. Bagaimana caranya? Kalau masak enak, kalau tidak enak gara-gara benar. Minta si Dede sama tetangga tuh. Malu-malu saya itu deh. Minta. Biar garam apapun, garam halus kah? Juga nggak boleh. Bilang orang tua dulu, nggak boleh. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu sampai sekarang, saya tidak tahu apa sebenarnya pemalingnya itu, Mbak Ika. Tapi kalau yang ada jawaban yang benar, yang pasti. Kalau yang kayak jarum? Kalau jarum juga itu tidak tahu. Apa pemalingnya itu kalau beli jarum malam-malam yang menjual tidak mengkontasi sih. Yang lebih yang membeli, tidak ada membeli kalau tidak ada jarum, udah maka di warung beli langsung jangan kok. Boleh beli jarum malam-malam. Tapi kalau pergi di mall deh, kalau beli kita tidak ada tukang di mall. Iya. Tahu begitu. Jadi tidak kita tahu lebih jelasnya sebenarnya kenapa bisa dilarang gitu ya Bunda. Kasih tahu ke orang tua aku tidak tahu sampai sekarang apa sebenarnya pemalingnya, apa sebenarnya kasih palina, apa sebenarnya begitu kalau malam beli jarum, malam beli garam dan lain sebagainya. Kalau garam pasti tinggi minta dulu sama tetangga atau satu sendok. Harga dulu garam gantikan kita kan mah. Udah habis sekali lampuin. Nah itu pentingnya mungkin Bunda Di kalau bisa stoknya diperbanyak lah. Jelaskan siang-siang para orang tua dulu ini kalau masih ada yang tahu gini. Supaya ditonton yang bisa masuk daerah dijelaskan. Supaya antisipasi tongki ini Bunda. Siang-siang itu. Nah bilang orang-orang Mbak Ica dilalu tasir rapi gitu artinya kau tahu saya tidak tahu, saya tahu kalau tidak tahu. Seperti itu. Kasih tahu kita tahu, yang tidak tahu kita tahu. Yang tahu kita kasih tahu kok supaya tambah tahu. Supaya kita juga antisipasi tongki. Tidak bingung Ki. Benar. Tidak bingung. Saya sampai sekarang mau cari siapa yang mau kutanyain orang tua aku, nenek-nenekku, tidak ada semua yang mau kutanya. Sedangkan Bunda Hani saja nggak tahu, apalagi kalau zamannya Incas, tidak tahu sama sekali. Iya, karena saya ini sudah lebih 70 tahun. Nah tidak tahu siapa yang mau kudatangi para orang tua nenek-nenekku ini di mana-mana aku tahu di kampung tidak tahu yang siapa sebagai keluarga. Iya. Yang di kampung yang orang-orang tua dulu masih ada yang masih hidup sampai saat ini tidak tahu siapa. Tidak kita tahu orang tua orang tua yang dulu-dulu. Nenekku tidak tahu sih. Tidak ada apa Bunda? Semua bilang saya yang kasih darah. Terus anaknya nenekku, anaknya itu nenekku dan nenek. Tidak tahu di mana sekarang. Karena saya kan lama di kota, lama di luar kota, lama di luar desa di kota. Saya di kota lahir, bukan di desa. Gitu. Ada di kabar-kabar, ada keluarga ku di Tantalili, ada keluarga ku di Timurung, ada keluarga ku di Camba, di Bone, di Singkat. Tapi tidak tahu di mana Pak. Tidak pernah sama hubungan ini. Tantalili mungkin. Bunda. Bisa dikujang aku dapat, tapi siapa yang mau kutanya di sana? Benar itu Bunda. Iya. Oke, boleh Bunda. Iya. Makasih Bunda. Kita perlu cari tahu nanti kita cari tahu Siap. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Siap. Oke. Sehat Oke, Bunda. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Jana. Sampai jumpa sayang. Insyaallah. Semoga sehat selalu dan seterusnya. Amin. Sahabat budaya juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk Bunda Hani yang ada di KPU Maros sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Sementara sudah membawa kita ke menit 27 dari jam 8 pagi. 0811 400 9250. Halo Bari Basa, selamat pagi. Bari Basa. Kanang. Dengan siapa nih? Dengan siapa? Rama di Jenet Ponto. Dengan siapa?
Pak Rama di Jeneponto. Oh, kayaknya lain lagi namanya. Oh, sama jika. Ini terus di namaku. Oh, itu terus lagi nama tak. Oh, iya. Barangkah. Oke, siap. Barangkali kalau ada nama lagi dengar itu atau berubah nama yang bukan kampungan saya orang kita orang lain jadi. Oke, Pak Rama, pagi hari ini kita membahas terkait dengan pamali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet, jarum atau peniti pada malam hari ataupun membelinya biasa di pamali katanya. Kalau menurut Tak ini sebenarnya apa ini maksudnya? Kenapa? Jadi pamali itu bahasa lainnya bilang tabu kan, artinya kasih pali di sesuatu yang dilarang. Iya. Jadi kalau misalnya dulu, kalau garam itu Bances, garam itu khawatir itu orang tua itu pendapatnya orang tua kan? Iya. Khawatir gitu, hanya hancur kayak garam. Itu satu. Terus itu silet, karena itu silet dipakai memangkas rambut, ya kan? Iya. Itu pengusaha dulu itu pendapatnya, ibaratkan itu anunya yang dipangkas itu usahanya. Itu. Jadi itu peniti, termasuk itu jarum. Iya. Dia takut itu kena penyakit bilang itu orang Makassar, orang Jeneponto tatuk do, artinya kayak ditus-tus itu Mbak Kes. Itu kalau kita mau jual di malam-malam tertentu. Kalau di sini ya, kalau bukan di malam Jumat biasanya kita dikasih, kalau bukan di malam Jumat. Iya. Yang penting jangan malam Jumat, tapi kalau di hari malam-malam lainnya bisa gitu ya? Iya, kalau di sini biasa bisa kalau malam-malam di luar malam Jumat. Jadi itu saya ulangi, garam itu takut itu penjual usahanya hancur. Iya. Terus kedua itu silet, kena takutnya itu kan dipakai memangkas rambut. Takutnya itu penjual ikut itu hanya dipangkas, maksudnya gitu. Jadi itu jarum sama paniti itu dia takut kena penyakit bilang Makassar tatuk lu, kayak tusuk. Itu yang saya tahu itu pesannya leluhur saya dulu, Pances. Iya. Jadi itu saya tahu, selebihnya tidak. Ya Bapak ya. Oke. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Rama dari Jeneponto. Sehat selalu Pak Rama Tawa. Dan untuk yang lainnya kita masih tunggu juga di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Kira-kira nih sahabat budaya, ini yang menjadi pamali pedagang kelontong Bugis Makassar menjual silet dan jarum peniti ini pada malam hari ya. Tapi memang ya menurut pengalamannya saya juga, kalau misalkan saya membeli itu nggak mau dijual. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamzah. Apa kabar Pak Hamzah pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Pak Hamzah kemarin kemana aja? Kenapa nggak pernah nelpon Pak Hamzah? Iya, lagi itu sibuk di rumah sakit. Oh, lagi di rumah sakit. Ngapain Pak Hamzah di rumah sakit? Iya, jadi kita kan sudah berduka. Meninggal kita punya itu anak, baru sudah itu masuk 30 hari, 40 hari, 30 harinya. Ya, kecelakaan tunggal lagi ibu, terpaksa diopname 10 hari di rumah sakit. Ya Allah. Terus? Ya. Sekarang patah tangannya dan dan Bances. Oke. Baik. Turut berduka ya Pak ya. Oke.
Baik Pak, langsung aja ini dengan pembahasan kita pamali pedagang kelontong Bugis Makassar. Menjual silet dan jarum peniti pada malam hari. Kalau menurut Pak Hamzah gimana nih? Iya. Jadi terima kasih. Jadi itu silet dengan jarum peniti itu runcing. Kemudian silet, orang Bugis bilang, Makassar bilang akan kiri kanan nih. Ya artinya di sana baik, di sini baik, di sana jelek, di sini jelek. Ya begitu pula itu jarum, karena itu kan dia sendiri cari lubang. Dia membuat lubang, bukan mencari lubang, tapi dia membuat lubang. Antama ko jarum, aminawang ko banang. Nah, jadi itu dulu tahun 50-an, itu biasa dia pakai ilmu-ilmu apa namanya, kalau beli malam toh, ya dia pakai itu beli, kemudian dia campur dengan benang, dengan kain, membuat itu apa namanya, ilmu-ilmu sihir kah, ilmu-ilmu santet apa, itu, karena itu jarum, di mana-mana bisa masuk, kecuali batu. Iya, jadi itu memang jarum dengan peniti, begitu tajam, jadi dia memanfaatkan orang itu bagi orang yang apa namanya percaya kepada ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu sihir. Ya itu dia ibaratkan jarum langsung menusuk masuk. Iya kan? Makanya itu kalau dulu ada yang bilang ada jarum malam-malam. Iya. Dia bilang itu habis nih. Bukan tidak ada, habis Ki. Jadi banyak itu pemali-pemali orang tua dulu. Ya, kalau kau manjai malam-malam biasa tangan anak todo, kayak anak todo. Begitu. Iya toh? Iya. Iya, jadi saya kira itu dia. Oke, baik Pak Hamzah. Saya dengar tadi Pak Marsuki, ibu-ibu, seniorita. Saya ini ya juniorita tahun 50, 40. Oke, makasih. Baik, makasih Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Hamzah yang di Pampang ya. Yang pasti sehat untuk Pak Hamzahnya, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan untuk yang lainnya silakan nih sahabat budaya di 0811 400 9250 menanggapi topik kita di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Ini terkait dengan pamali ya. Pasti orang Bugis Makassar mengetahui ini sebenarnya istilahnya kalau pamali untuk menjual silet, jarum, peniti itu dilarang. Malam hari ini ada apa sih ya sobat budaya? Tidak aku mengerti juga. Ya udah kalau gitu kita terima telepon lagi. Halo Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Bari Basa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Inces. Iya Pak Abdul Rahim, apa kabar nih Pak Abdul Rahim? Kabar baik aja, sehat walafiat. Nah ini Pak Abdul Rahim tahu, oke mantap, sudah tahu, langsung dengar suaranya Inces, langsung tahu. Selamat pagi Inces, tahu kan suaranya. Jangan sampai udah dari tadi menelpon terus salah nama lagi ya sahabat budaya. Oke. Enggak, biasanya kan orang sudah dari tadi monitor tapi salah panggil nama penyiarnya gitu loh. Oke. Ya udah langsung aja dengan topik kita nih Pak Abdul Rahim. Topik kita adalah pamali pedagang kelontong. Bugis Makassar ini menjual silet dan jarum peniti pada malam hari. Kalau menurutnya Pak Abdul Rahim gimana nih? Iya, ada lagi tuh Mbak minyak tanah. Minyak tanah, jadi kenapa? jarum, silet, minyak tanah itu kalau malam nggak dijual. Jadi apa aja pada yang bisa dibeli nih? ya itu yang nggak dijual. Jadi yang lainnya bisa dijual. Tapi minyak tanah kalau kita ini apa dia cari sekarang minyak tanah, jarang orang jual minyak tanah. Kalau di sini minyak tanah nggak ada lagi. Iya. Di wilayah Kertanegara ini, ke tempat ini maksud saya, Mbak Inces. Jadi kalau malam itu ya, kalau di sini dulu ada minyak tanah.
Jadi kalau orang mau beli itu tanah, saya mau beli malam kan, saya mau beli tanah, dia ada, orang bilangnya tidak ada, jadi kan dia jual. Kalau kecuali dia pakai bahasa lain, baru bisa dia, misalnya begini, dia mau beli tanah kan, saya mau beli air, nah itu dia orang sudah paham di sini, baru dia bisa beli. Iya. Tapi kalau malam ya, kalau malam. Tunggu dulu, kenapa dilarang ini kalau minyak tanah ya, Pak Abdul Rahim? Iya, begitulah anunya di sini, budayanya orang di sini. Nah, kalau misalnya jarum tadi, silet, itu jangan sampai merosot jualannya. Iya, jangan sampai merosot jualannya, kayaknya seperti itu katanya. Iya, begitu kan, jangan sampai merosot. Akhirnya merugi gitu, merugi ya. Iya, karena jualan kan mau cari untung. Jangan sampai nanti merosot, jualannya itu jadi enggak mau jual. Kalau mungkin ya kayak misalkan silet kan itu kayak bisa memutus memotong gitunya. Artinya jangan sampai rezekinya tuh terpotong gitu ya, atau kayak gimana? Iya, itu anunya. Jadi itu kesimpulannya tadi, jangan sampai merosot jualannya. Kan untungnya dicari kalau mau jualan. Betul. Kan gitu, orang di sini pemali kasih mali, kalau orang beli pemali. Ya berarti pemali berarti larangan, tapi kalau malam, kalau siang enggak, dia orang jualan. Jualan jarum, jualan silet, jualannya tanah. Tapi kalau malam enggak dijual di sini. Kalau malam ya enggak dijual. Iya, kalau malam banyak. Malam enggak jual jarum, enggak jual silet, enggak jual minyak tanah. Iya. Tapi kalau minyak tanah itu tadi yang saya bilang, kalau dia pakai bahasa lain, misalnya begitu itu tadi yang saya sebutkan. Dalam keadaan mendesak, saya mau beli air ini. Nah, itu orang sudah paham di sini. Boleh dia mau beli tanah. Tapi kalau dia pakai bahasanya mau beli tanah, enggak jual orang. Iya, enggak jual ya. Tapi kalau bilang air, iya orang sudah paham di sini. Oke, baik. Nah, kalau malam ya, saya bilang. Kalau malam. Oke. Baik, kalau begitu Pak Abdul Rahim, makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi juga untuk pagi hari ini. Iya, terima kasih juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul Rahim yang ada di Kalimantan Timur, sudah ikut meramaikan juga acaranya Bahari Basah pagi-pagi begini. Sehat selalu Pak Abdul Rahim ya. Oke, 40 menit berlalu dari jam 8. Masih ada kebersamaan kita untuk pagi-pagi begini. Silakan yang ingin meramaikan program acara kita, acara Bahari Basah di 0811 400 9250. Sahabat budaya. Oke, sembari menantikan atensi Anda nih untuk pendengar yang saat ini mendengarkan program acara Perompat RRI Makassar. Ki pelanggiri dulu ke long tawa. Melandaki kasih puji mu
Ji banca aku baca tanah sai palikian aku malo-malonda ibunda idare asulo ko bunda antama ko ayah imasuki ayah jentago jene ponto takalar goan jentago jene ponto takalar goan ri jene ponto banyak kudana rita kalar banyak jagungnya kalau di goa banyak pagandeng bonte tawa bonte namanya nyamang bapimpar baru pindrang pare-pare bapimpar baru pindrang pare-pare kalau baru suka angaru pindrang tawa suka apiran kalau pare-pare banyak pakaian cakarna 10.003 ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan maaf ya bang ini kan cuma nyanyian ini lagu dari daerah duduknya pun duduk kadera orang daerah jangan ki cepat tersing aduh jaga masih adakah si babu sinjai bantai bulu kumbang si babu sinjai bantai bulu kumbang rising jai ceweknya manis dari bantai sayur koluna kalau bulu kumbang banyak perahu pinisi ya tawa anje bore bosoa bone sopeng dan wajo bosoa bone sopeng dan wajo kalau bone banyak gulanya sopeng tawa banyikina kalau wajo banyak kain sutranya hebat itu baik hebat ki pamato palobo maje meto raja pamato palobo maje meto raja kalau palopo banyak sagunya rima jene kalau ditator banyak tedong bunga enak itu ini lagu-laguan judulnya pun lambu-lambuan maaf ya bang ini kan cuma nyanyian ini lagu dari daerah duduknya pun duduk kadera orang daerah jangan ki cepat tersinggung tidak ditawa tidak jadi ya jangan ki menghina sesama pabentor tapu kirantena tapu tongi balanjana jangan ki menghina sesama pakelo tapu kisarana tapu tongi urak kayona urak jarang musambena kalau ingin kaya makan siri kaya dari orang kaya orang bedeng jom jangan banyak gaya bergaya jangan banyak gaya lele kekayaan aji kalau ingin kaya kawin dengan saya kalau tidak kaya pergi kau tidur pergi kau tidur pergi kau tidur pergi kau tidur lele tunggu ke warung apa siap
102,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Saya mau menyapa dulu untuk Bunda Sudarsi. Assalamualaikum Incas, Bari Basa. Kalau mengenai pemali, memang dulu banyak warung yang tidak menjual yang dia sudah tetapkan. Garam juga termasuk mereka tidak jual. Padahal itu hanya kebiasaan orang tua dulu. Tapi sekarang warung yang sudah sadar bahwa tidak ada hubungannya dengan pelajaran agama, karena sekarang sudah banyak cara untuk mencari pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Kalau tidak mau repot, di supermarket semua dijual asal ada barangnya. Hanya dulu belum ada. Terima kasih Inces, terima kasih Bunda Sudarsia. Bunda Sudarsia sehat selalu ya, semangat menjalankan aktivitasnya Bunda Sudarsia. Oke, kalau gitu karena kita udah dibatasi oleh waktu Sobat Budaya, jadi ku harus tuntaskan sampai di sini di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, semangat menjalankan aktivitas Anda. Tinami mangkabara
Kabaratna Pro 4. Budaya 1 Suro adalah peringatan tahun baru dalam penanggalan Jawa yang jatuh pada bulan Suro bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Masyarakat Jawa terutama yang masih memegang tradisi kejawen menganggap malam 1 Suro sebagai momen sakral untuk melakukan ritual pembersihan spiritual dan meditasi. Salah satu tradisinya adalah tirakatan atau berpuasa dan berdoa untuk menghindari bala dan membersihkan diri dari energi negatif. Pada malam hari beberapa tempat keraton juga melakukan ritual jamasan atau pembersihan benda-benda pusaka seperti keris dan tombak sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Demikian Kabaratna Pro 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara obrolan komunitas untuk pagi hari ini bersama Rahmat Raning, Wakil Ketua PBD Sulsel, Muhtar Jaya Dengrau, SMM, penulis buku Mardekana Moncong Kamba yang judul Mardekana Moncong Komba, sastra lisan yang dipandu oleh rekan saya Richard Ferdinand. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat budaya di hari Minggu ceria edisi 13 Oktober 2024. Saat ini kita masih bersama di Nusantara Pagi dan sekarang kita sudah di program obrolan budaya ya. Dan hari ini dua narasumber kami ini sesuatu yang istimewa sahabat budaya. Kita berterima kasih karena dengan waktu kegiatan narasumber kami yang begitu padat ya, tapi pagi hari ini mereka boleh hadir di studio. Saya menyapa dulu untuk kedua narasumberku. Yang pertama Bapak Mukhtar Jaya Daeng Rau SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kemudian di samping saya iya, ada Abang Rahmat Raning, beliau selaku Wakil Ketua HPBD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat Kak, alhamdulillah. Iya. Nah, sahabat budaya, saya menyapa dulu untuk narasumberku yang pertama. Aku boleh panggil ayahanda, boleh, mohon izin ya. Ya. Oke. Nah, beliau adalah selaku penulis ya. Mukhtar Jaya Daeng Rau SMM. Ya. Jadi sebenarnya memang yang ditulis ini adalah memang selalu tentang budaya dan sejarah di Kota Makassar atau seperti apa ini? Jadi saya tertarik menulis tentang tulisan-tulisan yang berbasis sejarah, budaya dan cinta. Cinta kepada budaya Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Ya, apa yang mendasari? Ada semacam
kekhawatiran bagi saya secara personal bahwa kalau ini kita tidak angkat, ini ada kemungkinan generasi budaya-budaya ini kemudian sejarah kita ini akan punah. Dan kalau itu terjadi, maka warisan apa lagi yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Makanya inilah yang mendorong saya untuk menulis di mana basisnya itu adalah sejarah, kemudian budaya, dan itu jauh tersirat di dalamnya itu bagaimana supaya ini menjadi pintu bagi para pemerhati budaya atau peneliti-peneliti untuk lebih jauh meneliti tentang sejarah yang ada di Kabupaten Takalar khususnya. Khususnya di Kabupaten Takalar. Oke. Nah, Deng Rau, jadi kalau misalnya di total berarti ini sudah perjalanan sudah berapa lama memutuskan menjadi seorang penulis untuk mengangkat sejarah dan budaya dari Kabupaten Takalar ini? Sebenarnya ini sudah lama ya. Cuma itu belum tersalur. Jadi kehadiran adinda saya ini sebagai inisiator, beliau itu melihat puisi-puisi saya. Oh jadi jadi selama ini puisinya tersimpan rapi. Tersimpan rapi. Ya. Bahkan banyak yang tidak terurus karena saya menulis itu berdasarkan suasana hati. Kemudian apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, kemudian saya tuangkan ke dalam tulisan ini. Puisi. Oke. Jadi berarti kalau misalnya pagi suasananya mungkin bahagia, siang mungkin atau gimana, malam apakah kira-kira seperti itu, Deng Rau? Tergantung karena suasana itu kan tergantung dari tidak memilih waktu, apakah siang, malam atau pagi. Kalau suasana hatinya itu artinya ada inspirasi untuk bisa menulis, ya kita langsung tulis. Oke. Nah kalau di total ini sudah berapa banyak puisi tak Deng Rau? Kalau yang ada di buku ini kurang lebih 35 ya. 35. Jadi yang lain itu belum saya masih ada juga dokumen-dokumennya? Masih ada. Kalau di total secara keseluruhan digabung dengan buku yang katanya sebentar lagi akan di launching ini sudah hampir 100 barangkali. Hampir 100. Okay. Masih ingat pertama kali menulis itu kapan? Tahun berapa? Kalau menulisnya itu saya sedang menulis itu mulai dari SMP. Oh dari SMP sudah. Cuma kan menulis saja. Misalnya ada kejadian-kejadian yang saya alami, saya tulis. Berarti ada buku khusus? Ya tapi sudah banyak yang hilang kan sudah lama. Apalagi sudah beberapa kali pindah rumah. Apakah ini turunan dari bapak ibu atau orang tua atau keluarga atau seperti apa, Deng Rau? Sepertinya ini adalah bakat barangkali karena saya tidak pernah menempuh pendidikan khusus untuk menulis. Basic ilmu saya juga bukan bukan terkait mengenai sejarah. Berarti tapi memang saya punya bapak dulu itu guru bahasa Indonesia. Itulah mungkin cikal bakalnya ya. Iya, oke. Jadi mengalir saja begitu Deng Rau. Iya, mengalir saja. Nah, apa yang maksudnya yang menjadi suatu daya pikat atau kebanggaan sehingga akhirnya Deng Rau memutuskan bahwa sejarah di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Takalar ini harus dibuatkan sebuah aku bilang transkrip gitu mungkin ya, dibuatkan sebuah karya nyata di samping kekhawatiran tadi bahwa jangan sampai nanti kurun waktu tertentu ini akan tinggal nama saja. Iya, Tabe. Iya, kan begini. Saya melihat bahwa referensi-referensi terkait mengenai sejarah-sejarah khususnya yang ada di Makassar itu sangat kurang. Dan referensi kita itu cuma tutur. Ya. Bahasa tutur. Iya, tutur dari nenek, kemudian cucunya dan sampai tidak ada tulisan-tulisan seperti manuskrip yang ditulis oleh kerajaan Goa. Ini maksudnya khusus di Takalar. Iya, khusus di Takalar. Kemudian saya melihat bahwa kenapa sampai
begitu kurang tulisan-tulisan tentang sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Takalar. Ternyata saya berkesimpulan bahwa ternyata pada saat itu budaya nulis itu hanya ada di wilayah elit, ya kan? Maksudnya wilayah elit bagaimana? Wilayah elit itu adalah kerajaan Goa pada saat itu. Jadi budaya tulis menulis itu hanya ada di kerajaan pada saat itu. Kemudian budaya tulis menulis itu di wilayah-wilayah di luar daripada kerajaan Goa, saya melihat itu belum ada. Kemudian saya melihat bahwa sangat sedikit itu yang tertulis di manuskrip yang ada di Goa, dan saya melihat bahwa ternyata apa untungnya juga penulis-penulis juga untuk menulis tokoh-tokoh misalnya yang ada di luar kerajaan Goa pada saat itu. Makanya dengan referensi yang sangat terbatas ini, yang merupakan tutur dari nenek dan seterusnya, ini yang kemudian saya kumpulkan dengan melihat jejak-jejak sejarahnya. Dan itu banyak yang kami tuangkan itu di dalam puisi kami, sama dengan bala kembar sampah pagari dari kami, kemudian dampang Mardekano Muncung Komba, itu semua ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Iya. Dan akhirnya bisa menjadi suatu bukti ya. Ya, bukti sejarah bahwa ternyata Takalar juga punya sejarah menarik yang harus kita hormati begitu. Dan nah, saya ke ini sebelum kita lanjut, ini menarik sekali. Saya ke Abang Rahmat Raning dulu. Iya, tapi Abang. Selaku wakil ketua dari HPBD Solo Selatan, ini kegiatannya apa saja ini, Abang? Baik, salah satu kebahagiaan kami adalah karena masih ada di luar dari jangkauan Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ini yang menulis tentang puisi-puisi berbahasa daerah, bahasa Makassar dan sebagainya. Nah, salah satu tujuan besar dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ini adalah berusaha untuk melestarikan sejarah, budaya dan sastra-sastra yang inspirasinya berasal dari tiap-tiap daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya bicara tentang bahasanya, tapi kemudian bicara tentang sejarah dan budayanya yang ditulis dalam bahasa daerahnya. Itu yang kami dukung dan tentunya kami support secara maksimal. Nah, perjumpaan awal dengan karya-karya dari Daeng Rau ini seperti itu, bahwa ketika kami melihat potensi dari Daeng Rau yang menulis tentang sejarahnya, tentang budayanya, yang menggunakan bahasa daerah, maka disinilah kemudian kehadiran dari HPBD itu. Memfasilitasi agar kemudian bisa lebih dikenal lagi, memfasilitasi agar buku ini hadir dan muncul di permukaan seperti yang diharapkan oleh penulisnya, menjadi awal pembuka untuk para peneliti sejarah, peneliti budaya dan peneliti sastra daerah itu bisa masuk ke ruang-ruang itu. Bahwa puisi-puisi yang kami sering mendengar, misalnya HPBD itu yang lebih condong ke puisi tentang Makassar atau dalam skala Goa yang dibicarakan. Tapi puisi-puisi Daeng Rau ini lebih spesifik ke suatu kampung, suatu wilayah yang diceritakan besar namanya, tapi kemudian tidak terlalu terpublikasi di masyarakat Makassar itu sendiri. Padahal ini kan bagian dari catatan-catatan sejarah dan budaya yang mestinya kita harus hormati, dan tentunya harapannya kita adalah menjadi langkah untuk mewariskan ke anak-anak cucu kita semuanya. Jadi disitulah tonggaknya, bahwa ini sesuai dengan harapan kami bahwa HPBD itu bukan hanya pemilik sekelompok orang, tapi dia adalah orang-orang yang sama visinya, misinya, ingin melestarikan bahasa daerah, termasuk pelestari bahasa daerah itu adalah dengan menuliskan puisi-puisi atau karya-karyanya dalam tulisan berbahasa daerah. Nah, inilah yang kemudian kami sepakati bahwa harapan dari ketua maupun kami sebagai penggerak awal di himpunan ini tentunya mencari bibit-bibit
mencari orang-orang atau orang-orang tua ataukah orang-orang yang sadar akan bahasa daerah, budaya, bahasa sastranya untuk menuliskan, karena ada banyak orang-orang yang bisa menulis tapi tidak menemukan jalan untuk bisa mempublikasikan karyanya. Makanya kami HPBD ada orang akademisi, ada penerbit, misalnya kayak saya adalah usahanya adalah usaha penerbitan buku. Ada guru dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menggagas tentang pelestarian budaya dan bahasa daerah itu. Nah, kami menemukan di Takalar ada sosok Mokhtar Jaya Daeng Rau. Dengan ini kami juga mungkin kesempatan ini kami juga akan mengundang beberapa orang-orang yang sama persis dengan Mokhtar Jaya Daeng Rau, tujuannya sama, tapi tidak menemukan jalan kemana. Nah, inilah yang akan kami cari kemana-mana untuk mempublikasikan bahwa bahasa daerah kita itu besar sekali potensinya. Kita punya kaya sekali. Bukan hanya bicara tentang kosakatanya yang banyak, tapi maknanya, kedalaman diksi-diksinya itu kaya sekali, dan ini yang akan kita coba jejali ke masyarakat di Sulawesi Selatan, karena kita tidak bicara tentang Makassar saja, ada Bugis, ada Toraja, ada dari Endrekang, ada banyaklah bahasa-bahasa daerah yang hari ini kita sedang mencari itu. Nah, ini sampai akhirnya bisa menemukan aku bilang permata ya. Permata yang ceritanya permata yang masih dalam pencarian. Sehingga akhirnya bisa bertemu dengan Daeng Rau ini. Bagaimana? Perbincangan awalnya sebenarnya saya sejak awal, karena saya punya hubungan dalam artian kami sering berjumpa dalam suatu pertemuan, tapi saya sebenarnya sejak awal tidak mengenal bahwa beliau ini seorang penulis. Kami hanya sekedar berdiskusi tentang sejarah, tentang budaya. Tapi kan kalau misalnya dari percakapan itu abang kan pasti sudah makin bisa tandai baca-baca. Oh, ini kayaknya kira-kira mungkin penulis ini atau bagaimana kayak ini. Bahkan karyanya saya lihat dari orang yang membacakan karyanya, kemudian saya melihat kok nama ini yang muncul, padahal saya selalu berdiskusi berteman. Daeng Rau pada saat itu ini ya belum belum penulis Kak. Belum berani menyatakan diri sebagai penulis. Tahan dulu. Ya, lanjut apa? Belum berani menyatakan penulis. Saya akhirnya diskusi, ternyata luar biasa. Saya penulis palet dikirimi karya-karyanya oleh adik beliau. Itu usia karya apa? Puisi Kak. Awalnya dia kirim lewat WhatsApp dulu. Jadi tugas saya sebagai penerbit ini double Kak. Bukan hanya sekedar menerbitkan menjadi sebuah buku, tapi mengarsipkan dulu yang seliweran-seliweran itu. Ada web WhatsApp, ada di Messenger, di Facebook dan sebagainya. Apakah itu sudah dalam bahasa Indonesia atau masih dalam bahasa Makassar? Bahasa Makassar. Ada sebagian bahasa Indonesia. Ini yang saya kumpulkan jadi sebuah kumpulan puisi. Dan saya sampaikan bahwa ini sudah bismillah layak diterbitkan. Kita mendukung sekali gerakan-gerakan sastra daerah seperti ini yang bahas tentang sejarah, budaya dan sastra kita harus kita munculkan di permukaan, di publik. Nah, ini yang kemudian alhamdulillah sudah jadi buku. Insya Allah sebentar malam kita akan luncurkan bersama, kerjasama dari penerbit kami, penerbit Pakalawaki dengan HPBD, dengan Kana Teater dan tentunya dari penulisnya. Oke. Nah, saya kembali dulu ke Daeng Rau, Daeng Tabe. Apakah maksudnya dalam menuliskan puisi-puisi ini dalam bahasa Makassar yang maksudnya di dalamnya juga terkandung sejarah-sejarah kebudayaan Takalar ini, apakah Daeng maksudnya izin dulu atau bagaimana ini sejarahnya, ceritanya Daeng Tabe? Kalau masalah izinnya karena yang saya tulis ini rata-rata sejarah yang kami pahami. Dan
termasuk kami ada juga di dalamnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya mau minta izin kepada siapa, sementara pemiliknya itu adalah kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana supaya ini bisa dipublish, kemudian masyarakat luas mengetahui bahwa ternyata di Takalar itu kaya dengan budaya, punya sejarah yang sangat jelas, cuma jarang dituturkan oleh publik. Ya kan? Apa sebabnya, Daeng? Seperti yang saya bilang tadi. Bahwa orang kan terlalu mengacu kepada manuskrip. Manuskrip betul. Sementara referensi kami adalah cerita atau tutur yang turun temurun. Cuma bagusnya di situ karena itu dilandasi oleh jejak-jejak sejarahnya. Sama dengan yang saya tulis ini, salah satu contoh. Balak Kembar Sampah Pagar Kami itu kan menggambarkan bahwa istana di Kabupaten Takalar yang sebenarnya itu karena dulu itu di sana ada kerajaan besar yang namanya Kerajaan Bajing. Kerajaan Bajing. Ya, Bajing. Kemudian setelah itu ada Tumalompo Pulung Bangking dan itu ada istananya. Ada juga istananya. Dan bentuk istananya itu adalah bentuk rumahnya itu adalah Kembar Sampah Pak. Berarti beda dengan apa namanya jadi ada itu di ada dua anunya. Iya, kayak kembar. Kayak rumah kembar. Ya, rumah kembar. Itulah identitasnya. Itulah istananya. Iya. Kemudian di situ ada benda-benda pusaka. Karena simbol dari suatu persyaratan untuk berdirinya suatu kerajaan atau suatu pemerintahan yang pertama harus ada istananya. Kemudian harus ada benda-bendanya. Benda-benda pusakanya dalam hal ini dalam istilah Makassarnya kelumpuan. Kemudian ada masyarakatnya. Ada rakyatnya. Dan itu tidak pernah diekspos. Makanya dengan tulisan-tulisan ini bisa para peneliti sejarah ini lebih jauh untuk menelusuri. Karena itu salah satu dan masih banyak lagi, termasuk ini Muncung Komba. Muncung Komba ini ada juga sejarahnya. Kenapa sampai diberikan legitimasi sebagai Muncung Komba, Merdekano Muncung Komba? Jadi tersirat di situ bahwa ada kemerdekaan, ada kebebasan yang diberikan kepada penguasa wilayah pada saat itu. Nah, nanti kita akan ke situ, nanti kita akan ke situ. Nah, cuman yang bikin saya tertarik adalah dari sejarah Takalar ini kan karena selama ini kita kan hanya mendengar yang paling banyak ya Tabe Daeng, maksudnya Goa saja, ya kan, Makassar saja. Nah, tapi bahkan ketika kita cari di Google itu kan jarang sekali kita dapat yang Takalar punya. Nah, karena ya itu tadi dia hanya dalam bentuk manuskrip. Nah, jadi ketika misalnya hadirlah seorang sosok Daeng Rau yang maksudnya punya kepedulian begitu besar terhadap budaya di Takalar ini, suka dukanya ketika harus mengangkat ini budaya Takalar ini, apalagi Daeng juga kan sebagai pada saat itu dengan usia yang sangat muda itu kan sudah melihat bagaimana sejarah Takalar ini, Kabupaten Takalar ini berdiri. Kalau suka dukanya sebenarnya begini. Di Takalar itu pemikiran masih konvensional. Jadi kadang-kala mereka yang seharusnya menjaga itu menutup. Ya, mungkin karena pemahamannya tentang pendidikannya itu yang masih rendah sehingga dia menutup dan seolah-olah bahwa itu tidak bisa diekspos. Itu tidak bisa diekspos. Itulah sebenarnya salah satu kendala bagi kita. Kemudian juga orang-orang yang kita anggap bahwa mereka paham sejarah,